pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sorry, 2 Korintus 3 ayat 17 betul? 2 Korintus 3 ayat 17, bukan 1. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Oke. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini kita memasuki tema yang baru. Selama 10 minggu ini kita akan bicara dan kita akan fokus baik kebaktian pagi, kebaktian sore, di dalam pemuritan, di dalam spiritual transformation. Alkitab berkata kalau roh Allah itu ada di dalam kita, maka Dia akan memberikan kepada kita kemerdekaan. Kita akan banyak belajar tentang roh Allah ini. Orang yang seringkali kita menyebut sebagai Roh Kudus di dalam hidup kita. Beberapa hari yang lalu ada seorang berkata, Pak, kalau kebaktian di sini kok ada penyembahan, saya kok rasanya pengen caranya bagaimana kok Pak? Saudara, itu menggelitik hati saya karena sudah lama kita tidak bicara tentang hal ini. Karena saya pikir semua kita sudah bisa menikmati. Rupanya ada orang-orang yang ada kerinduan yang luar biasa, dan Tuhan memberikan konfirmasi bahwa di antara kita ada yang sebetulnya haus sekali akan apa yang disebut dengan pengurapan Roh Kudus. Saudara, siapa yang sebetulnya ingin hidupnya diurapi oleh Roh Kudus? Wah, terbiasa ya. Di dalam setiap doa, kalau saya sehari berdoa 3 kali, pasti saya akan berkata, Tuhan, urapi saya dengan Roh Kudus. Selama 3 kali. Kalau doa saya 10 kali, pasti saya akan berkata, urapi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu selama 10 kali. Kalau saya berdoa 20 kali, tentu saya akan berkata, Tuhan, urapi aku dengan Roh. Karena hanya orang yang hidupnya diurapi oleh Roh Kudus, dia akan sanggup mengalami kemerdekaan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat sekali, saya ini menjadi orang Kristen sejak kecil. Karena orang tua saya Kristen, saya kemudian disekolahkan di sekolah Kristen, dan sejak kecil saya sudah Kristen. Dan saya sudah sejak remaja melayani Tuhan. Tetapi saudara, rupanya ada perbedaan ketika pengurapan Roh Kudus itu turun di dalam hidup saya. Saya baru diurapi Roh Kudus. Dalam hidup saya diurapi Roh Kudus umur berapa ya? Tahun 1982. Saya lahir 64, 82, berarti kira-kira 18 tahun atau 19 tahun saya baru terima pengurapan Roh Kudus. Padahal saya sudah Kristen. Tetapi saudara, apa yang dikasih Tuhan, rupanya kehidupan dalam pengurapan Roh Kudus itu bisa mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan itu tidak hanya untuk kebaktian, habis kebaktian atau sebelum kebaktian atau hari Minggu saja, tetapi karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu sebetulnya adalah bagian dari jalan kehidupan orang percaya. Kalau anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam pengurapan Roh Kudus, maka tidak ada bedanya dengan orang di luar Tuhan Yesus. Tidak akan ada bedanya. Karena hidupnya akan tetap masih diikat, hidupnya masih tetap akan hidup di dalam dosa, hidupnya tetap akan ada di dalam perjudian, hidupnya akan tetap ada di dalam perzinahan, hidupnya akan tetap di dalam kebohongan-kebohongan. Karena tidak pernah bisa keluar dan merdeka hidupnya. Alkitab berkata, Roh Tuhan itu kalau ada pada kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Katakan merdeka. Merdeka tapi tidak merdeka. Merdeka. Ini perjuangan 45 itu luar biasa, saudara. Ketika mereka memproklamasikan kemerdekaan, wow,
gagah banget. Saya dapat kiriman gambar-gambar ketika Presiden Soekarno membacakan itu gagah banget. Nah saudara, anak Tuhan yang mengalami kemerdekaan pasti hidupnya gagah. Tetapi kalau anak Tuhan tidak mengalami pengurapan Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus di dalamnya, tidak ada bedanya. Yang susah juga susah aja, yang miskin juga miskin aja, yang lemah ya lemah saja, yang berdosa ya berdosa saja. Cuma bedanya kalau hari Minggu orang ini datang ke gereja, kalau orang tidak percaya ke Yesus tidak datang ke. Jadi bisa dibilang sama, kita datang ke gereja, tetapi di dalam gereja ada orang-orang yang sebetulnya hidupnya tidak diurapi oleh Roh Kudus, tidak mengalami kemerdekaan. Saya pernah cerita kepada saudara, saya pelayan Tuhan sejak masa muda, tetapi hidup saya diikat oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa perdukunan, oleh jimat-jimat. Saudara, tak ada yang tahu, pendeta tidak tahu. Malam minggu saya semedi, saya berendam di sungai. Semalam-malaman saya tidak tidur, saya semedi, diisi dengan kuasa-kuasa gelap. Begitu jam 6 pagi pulang, setengah 7 sudah di gereja, ngitar di gereja. Tidak ada orang tahu. Tapi hidup saya dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan kekecewaan. Saudara bisa bayangkan orang sekecil saya gini, ya, sudah mulai menginjak umur 18 tahun, 17 tahun, ya kan? Tentunya kan sudah ada yang dilirik dan sudah ada yang dilirik. Benar nggak? Kalau teenager itu kan begitu, melirik dan dilirik. Tapi saat itu saya banyak lirik, nggak ada yang lirik ke saya. Jadi saingannya begitu besar. Kalau ada orang begitu kelihatan bersih dikit, kelihatan cantik dikit, begitu saya dekati nggak ada yang mau. Kecil, miskin, hitam. Saudara, untuk itu saya bergelut dengan dunia-dunia hitam, bergelut dengan dunia-dunia kegelapan, ya, mencoba rapal-rapal untuk melet perempuan, ya. Maksudnya biar perempuannya melet gitu, saudara, ya. Itu saya lakukan karena saya tidak punya kemampuan untuk hidup. Tapi saudara yang dikasih Tuhan itu kalau sudah mati buat manusia, Tuhan sudah memilih anaknya. Dia tidak tanggung-tanggung dan dia ingin sekali memberikan segala. Satu kali dalam acara KKR, kebaktian kebangunan rohani, yang saya tidak tahu karena hari itu saya kosong, nggak ada acara, malam minggu nggak ada acara. Semalam saya tanya sama si Kori, ada acara nggak malam minggu ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, lihat bersama dengan kita. Daripada pulang ke rumah mau ngapain? Nanti hatinya kosong. Kecuali sudah ada yang ngapelin, oh itu ada. Hari itu saya datang dalam satu kebaktian, karena keliling-keliling kota. Saya nggak tahu ada orang rame-rame, anak-anak muda pada datang ke situ. Saya sendirian masuk ke situ. Saya tahu sepeda motor saya dan saya duduk di bagian belakang. Hari itu saya tahu apa yang disebut dengan karena Roh Allah itu ketika masuk di dalam hidup kita, ketika mengurapi hidup kita, kita akan mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Saudara, setiap anak Tuhan yang lahir baru, jalan hidupnya akan disertai oleh Roh Kudus. Hari ini sebetulnya yang membuat saudara dan saya hidup, pertolongan demi pertolongan yang Tuhan beri, itu adalah karyanya Roh Kudus. Karena Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Yesus sudah kembali ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pengantar buat saudara dan saya. Tetapi yang menyertai engkau dan saya, Alkitab berkata siapa? Roh Kudus. Jadi kalau saudara berdoa untuk kesembuhan saudara, siapa yang menyembuhkan? Roh Kudus. Semua dikerjakan. Kalau saudara mencari pekerjaan dan saudara mendapatkan pekerjaan yang baik, siapa yang menemukannya? Roh Kudus. Kalau saudara sedang mencari tempat hidup dan kemudian saudara mendapatkan calon tempat hidup, siapa yang memberikannya? Roh Kudus. Semua dikerjakan Roh Kudus supaya kita bisa memuliakan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi di dalam kehidupan kita.
Bukan hanya sekedar power, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia itu yang menyertai kita. Karena Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku kembali kepada Bapa, supaya penolong itu yang disebut dengan Roh Kudus menyertai hidupmu. Jadi kalau sekarang kita berkata Immanuel, Tuhan menyertai hidup kita, itu siapa yang menyertai? Saudara mengerjakan hari ini, jadi betapa pentingnya style life hidup kita, kehidupan kita ini yang kita paham, kita tahu bahwa sebetulnya Roh Kudus itu yang menyertai kita setiap saat. Itu yang akan memperdekakan saudara dan saya. Mari kita lihat sekarang 2 Korintus 12 ayat yang ke-14. Roh Kudus itu pribadi, ya, pribadi yang menyertai hidupmu dan hidupmu. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Setiap kali kebaktian selesai saya akan berkata begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan apa? Persekutuan Roh Kudus menyertai. Jadi penyertaan Roh Kudus itu sebetulnya nyata di dalam kehidupan setiap kita sekalian. Itu sebabnya cara hidup seorang anak Tuhan harusnya tahu bahwa dia disertai oleh Roh Kudus. Kitab Samuel berkata, orang yang disertai oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya berubah menjadi manusia yang lain. Ketika saya belum dipenuhi Roh Kudus, ketika saya belum diurapi oleh Roh Kudus, ketakutan dan jealous, kecemburuan itu ada. Saya di sekolah di mana banyak orang-orang Tionghoa, dan saya melihat mereka itu orang-orang yang berada. Ya, orang-orang Tionghoa itu kalau di Indonesia, mereka selain berada, kadang juga agak sedikit sombong. Ya, sini naik sepeda motor, situ naik mobil. Saudara tahu kota Semarang itu adalah kota yang sering banjir. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika banjir tiba? Yang naik sepeda motor, motornya mogok. Yang naik mobil lewatin aja. Itu jelas-jelas teman. Tidak nolong, tidak sehat, malah kencang mobilnya, cepret. Saudara tahu, sebagai akibatnya saya menjadi pencuri aki mobil. Bekerja sama dengan orang-orang yang lain yang jealous, yang cemburu, saya menjadi seorang pencuri. Bukan karena saya memang pencuri, karena saya suka cemburu sama mereka. Karena mereka kaya, saya miskin. Ya. Tetapi setelah Roh Kudus mengurapi, saudara, saya tahu persis kejadian yang aneh buat saya. Karena satu kali saya datang kepada satu persekutuan, saya bersama dengan kakak ipar saya. Nah, namanya kakaknya Bu Iin. Sebetulnya saya sahabatan dengan dia dalam visi untuk merebut adik. Dengan teknik-teknik rumah, saudara ya. Saya tidak tahu. Satu kali saya datang dalam satu persekutuan, ratusan orang nyembah Tuhan. Dan ketika saya menyembah Tuhan, setelah diurapi oleh Roh Kudus, saya membuka mata, saya kaget. Karena ada sekian ratus orang. Itu yang pribumi, cuma saya sama kakaknya. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku panggil engkau. Bukan hanya orang-orang pribumi. Aku urapi engkau. Tuh lihat. Saudara, sejak saat itu saya pindah gereja. Belum pindah dulu. Karena di gereja yang satu saya masih melayani, tapi di sini saya mulai aktif. Dan akhirnya saudara, sekarang saya di gereja ini, namanya JKI. Dulu saya gereja Bethel, Gereja Bethel Indonesia. Sekarang JKI. Jangan kau ingkari. Jemaat Kristen Indonesia. Dulu saya jelas kalau melihat orang yang lebih kaya dari saya, yang lebih pandai dari saya, yang lebih pintar dari saya. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus sudah mengurapi, kecemburuan itu hilang. Karena Tuhan membawa kepada kemerdekaan. Ya. Saya akan cepat marah dan saya akan cepat berkelahi kalau saya tidak suka dengan seseorang. Kalau
curang. Ya, beberapa teman yang kemarin bertanya, apa betul Bapak? Kalau orang dipenuhi dengan setan itu bisa mukul jarak jauh, gitu ya? Nah, betul apa enggak? Iya Bapak. Dia berkata, saya marah sama mama saya. Saya cuma mengeluarkan tenaga dalam saja katanya. Itu piring berpuluh-puluh hancur. Tapi saya juga takut Pak. Nah, hal yang sama kita tahu. Kalau Roh Kudus mulai mengurapi hidup kita, ada kekuatan supranatural yang akan menolong hidup kita. Karena apa? Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-19 berkata bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Dia akan menerima kuasa atas hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup yang baru akan dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Yang dulunya rakus, tak tahu bagaimana kok bisa. Loh, rakus itu ikatan. Ya. Yang dulunya suka melakukan hal-hal yang buruk, anak-anak muda, keinginan-keinginan yang tidak baik. Kalau Roh Kudus mengurapi hidup kita, tiba-tiba kita diberikan kuasa. Seorang anak muda dan kebaktian, pengurapan Roh Kudus, dan pengurapannya diurapi oleh Roh Kudus, anaknya masih cukup cantik, cukup muda, cukup baik. Ketika pulang ke rumahnya, dia tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama beberapa orang muda. Ya, mau diganggu. Ya, dan ini orangnya kecil, kurus kecil. Tetapi yang datang ini orang yang cukup besar, yang sudah dewasa dan cukup banyak. Dia tahu orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu diberi kuasa untuk menolak setiap kuasa-kuasa itu. Kenapa? Saudara nggak tahu bagaimana yang kecil, yang kurus, anak wanita ini ketika menghadapi satu tantangan seperti begitu, dia bisa berkata, di dalam nama Yesus aku usir pergi segala roh jahat. Itu orang-orang yang gede-gede, yang sudah dewasa, itu disalahkan, bisa meninggalkan dia. Ya. Jadi saudara, betapa kita perlu yang disebut dengan pengurapan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini masih banyak orang mau pergi ke WC aja tidak dikawal. Ya. Mau tidur aja takut. Tetapi orang yang tahu hidupnya diurapi oleh Roh Kudus, dia bisa menangguhkan segala kuasa-kuasa yang tidak datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada ketakutan. Karena apa? Karena dia memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, menjadikan kita orang-orang yang berkuasa. Tuhan Yesus, dia merendahkan diri dan datang ke dunia ini. Remember, Filipi berkata, dia dari surga turun ke dunia merendahkan diri, jadi manusia, tinggalkan segala-galanya. Dan saat itu, saudara, hidupnya betul-betul seperti saudara dan saya, yang penuh persoalan, penuh pencobaan, dan Alkitab tidak pernah mencatat mukjizat atau kejadian yang dia buat dari umur 0 sampai 30, betul ya? Tetapi ketika dia dibaptis oleh Yohanes, kitab Markus pasal yang 1 berkata, sejak dia dibaptis dan dia keluar dari air, Alkitab berkata, maka Roh Kudus turun atas hidupnya seperti burung merpati, dan sejak saat itu Tuhan Yesus melayani dengan kuasa dan mujizat. Selama 30 tahun hidup sama seperti saudara dan saya. Tetapi ketika dia menerima pengurapan Roh Kudus, sejak dia umur 30 tahun, ketika Roh Kudus turun atas hidupnya, sejak saat itu Alkitab mencatat dia melakukan perkara yang besar. Excited? Tahu nggak maksud saya? Bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, baik sekolah, baik bekerja, kalau saudara tahu hidupmu ada pengurapan di dalamnya, maka ada perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya kalau orang sudah diurapi sama Roh Kudus, hati-hati loh, ya, mulutnya hati-hati, ya, jadi orang, saya sarankan kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, kalau kita tahu hari ini kita ada dalam pengurapan Roh Kudus, hati-hati loh, ya, dengar baik-baik. Jangan kita berkata kepada anak kita, wah kok belakang, betul-betul
Jangan kita berkata kepada suami kita, ya, banci. Bisa-bisa suamimu pakai rok sama pakai lipstick. Jangan lagi berkata kepada istrimu, ya cerewet amat kamu. Oh, saudara, bisa tidur. Karena ada kuasa, ada kuasa yang memenuhi kita. Jangan anak-anak muda berkata, ya, jalan nih, ya lagi nggak hoki, lagi tidak beruntung. Katanya orang sukses itu dipengaruhi oleh 3 hal: hoki, hopping, sama hoksui. Anak Tuhan tidak. Yang mempengaruhi hidup kita sukses adalah pengurapan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Apa yang Tuhan Yesus tidak bisa buat? Ludah dan tanah kalau buat kita itu kotoran. Tetapi Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus, menjadikan itu bisa menjadikan nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan dan mujizat dimulai ketika orang dipenuhi. Ya. Saya percaya kuasa Roh Kudus untuk kita semua. Amin. Coba kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Efesus 1 ayat 19 berkata seperti begini. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi siapa? Kita yang percaya. Sesuai dengan Roh Kudus itu sebetulnya bagi kita yang percaya kepada Dia. Kalau nggak percaya bisa dapat nggak? Saudara disebut orang percaya nggak? Seharusnya kita diurapi. Seharusnya hidup kita tahu diurapi. Saudara kira-kira kalau saudara sekarang tahu Roh Kudus itu ada dan menyertai dan Dia pribadi bareng-bareng sama kita, kira-kira kalau saudara mau mencuri Dia setuju? Kira-kira kalau saudara mau pacaran berdua-duaan di dalam gedung bioskop yang gelap gulita, kira-kira Dia setuju? Yakin enggak? Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu saya berkata, saya dilepaskan dari bioskop. Ya. Sekarang kita melakukan sesuatu itu kita tahu bahwa kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ketika kita sedang driving, ketika kita sedang bekerja, saudara apanya yang ditakuti. Tapi kalau saudara mau berbuat dosa, saudara Tuhan berkata kepada saya gini, Pak, saya mendapat job untuk ngirim 12 laptop. Ketika saya terima, bukan 12 laptop, tetapi 15 laptop. Saya sebetulnya diam aja. Ketika saya kirim ke tempat yang harus saya kirim, saya lebih kaget lagi. Karena tempat yang saya harus kirim berkata, saya nggak tahu dari siapa, untuk siapa. Wah, tidak ada catatan, tidak ada rekor, tetapi ordernya 12 laptop. Tapi barang yang ada 15 laptop. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang. Tetapi orang yang tahu bahwa hidupnya disertai Roh Kudus. Tengok kanan ada siapa? Tengok kiri ada siapa? Tutup mata ada siapa? Saudara yang selesai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kuasa untuk kita. Roma 8 dan 11. Hari ini kita baca ayat supaya saudara. Terus terang saya tidak tahu mau landingnya bagaimana. Ya, ikuti saja saudara ya. Tetapi saya tahu take-off-nya. Ya, saya tahu. Tapi hari ini saya nggak tahu landingnya bagaimana. Saya nggak tahu. Mari kita percaya kepada Roh Kudus saja saudara ya. Kita akan landing baik-baik saudara ya. Orang yang naik scoot hati-hati ya. Karena katanya landingnya juga tidak mencurigakan. Ya kan? Apalagi naik Malaysia, ya tidak pernah bisa. Take off-nya pasti. Hari ini kita sudah take off kan? Sudah di atas, tapi saya juga nggak tahu. Tetapi kita bersama saudara dan saya bersama-sama percaya kepada Roh Kudus. Kita nanti landingnya. Landingnya enak, kemudian kita makan dengan enak, kemudian kita enjoy dengan enak. Tetapi perhatikan, Roma pasal 8 ayat yang 11,
Dan jika roh Dia, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, hanya orang-orang yang mengalami penguasa oleh Roh Kudus yang hidupnya nanti akan dibangkitkan dan akan diselamatkan. Tidak semua orang Kristen masuk ke dalam surga. Tidak semua orang yang berkata, ya aku terima Yesus, masuk dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang hari Minggu datang kebaktian dan pelayanan masuk di dalam kerajaan surga. Karena Alkitab berkata dengan jelas, jalannya sangat sempit. Berusahalah. Serius? Kalau saudara tidak terima pengurapan Roh Kudus, kalau saudara tidak minta Roh Kudus diam dalam hidup kita, Dia yang sudah membangkitkan Yesus tidak akan pernah bisa membangkitkan engkau dalam kehidupan yang kekal. Neraka. Ada orang bermain-main dengan kata neraka. Saya gentar ya sudah dengan neraka. Alkitab berkata di dalam kitab Wahyu, neraka itu isinya belerang dan api. Dan orang yang tidak terima Yesus dan pengurapannya akan masuk ke sana. Kita bisa menjadi orang Kristen, tetapi kita masih bisa mengikuti hidup daging kita kalau kita tidak dikuasai sama Roh Kudus. Jatuh nanti ke neraka. Sudah saya berkata, Pak, di sana kan enak, ada cewek-cewek, ada artis-artis. Saudara, panas kan? Saudara tahu belerang? Panasnya belerang, ya? Halo, Maria ini berkata, Pak, kita pergi satu tempat tuh, kita mandi, apa? Mandi air belerang. Itu air belerang itu air hangat, enak, bagus untuk kulit. Tetapi yang namanya belerang, api belerang, saudara tahu lava Gunung Merapi yang meletus itu ribuan derajat Celcius. Siapa yang bisa tahan? Dan Alkitab berkata akan masuk ke neraka selama-lama-lamanya. Alkitab dengan jelas itu api itu asapnya saja melepuh. Wedus gembel, saudara. Itu asapnya Gunung Merapi namanya wedus gembel, saudara, di Jogja itu. Itu asapnya saja 600 derajat Celcius panas. Itu melewati apa saja nanti. Melewati apa saja. Nah, orang kadang tidak sungguh-sungguh hanya ya, apalagi orang-orang seperti kita yang berpendidikan di kota besar, di negara yang ya nantilah kalau neraka nantilah surganya. Yang penting sekarang cari uang dulu lah, uang dulu nih, kejar setoran nih. Saya datang ke sini, Pak, biayanya banyak, tujuan saya ke Nabi ini mau mengembalikan modal. Saya mau berkata orang yang percaya, yang diurapi oleh Roh Kudus, hidupnya akan dibawa di dalam keberhasilan. Tidak usah takut. Kalau Tuhan sudah membuka jalan buat orang yang percaya seperti saudara dan saya ke tempat ini, mungkin kelihatannya memang kita harus susah. Memang secara mata kita harus bekerja. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara, Tuhan itu memberi kita kuasa untuk bisa mendapatkan segala sesuatu. Masalahnya kita ini pergaulannya itu, saudara ya. Pergaulannya ini betul ya udahlah. Ada satu teman berkata, apalah, ayo sekali-sekali jangan holi-holi lah. Sekali-sekali ayo minum di bar, tak bayarin kamu. Hari ini lagi murah. Biasanya satu sloki $10, hari ini lagi $3. Tapi ada paket itu lah, sekali-sekali. Orang yang tahu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berkata, tidak kenal dengan baik sudah berbuat apa-apa. Karena apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, neraka itu tubuh kita ini masuk ke neraka, meleleh selama-lama. Alkitab dengan jelas nggak punya waktu. Saya tadi bicara sama Ibu Lucy, hari ini saya cuma dikasih ayat-ayat saja. Sebetulnya saya nggak sanggup baca ayat saja cukup nih. Udah puluhan ayat-ayat sih. Aduh, masuk acaranya acara baca ayat sih. Ya, entar lewatin banyak. Tetapi Alkitab berkata loh, itu neraka ini sungguh-sungguh.
Saya berdoa supaya kita ini sungguh-sungguh bertobat. Tidak mungkin kita dimerdekakan kalau kita ini tidak diurapi Roh Kudus. Percayalah, yang dosa akan jatuh kepada dosa lagi. Kalau kita tidak setiap hari berkata, Roh Kudus, urapi aku, tidak mungkin saudara punya kuasa. Ketika ada orang yang menyakiti kau, malah berkata, saya bisa menyakiti kamu lebih lagi. Ketika ada orang mengecewakan kita, kita bisa bikin mereka kecewa lebih lagi. Saudara, betapa sering kita digoda seperti begitu ya. Apalagi yang suka ngeband gitu ya. Kita ini sudah dalam speeding yang baik, di tempat yang baik, ketika tiba-tiba dihong sama orang, weh, kita pakai benda akor, dia pakai festival tahun 75, ngomong, naik saudara, ini akor baru yang ngomong Ford Festival 75. Itu kalau dikepret saudara, kita langsung naik. Kalau yang menyakiti kita orang di bawah kita naik gitu. Tetapi kalau kita naik festival tahun 75 yang ngomong naik rendah akor tahun 2014, ya sudahlah, God bless you kan gitu katanya. Menyadari gitu. Atau mungkin dia berkata, oh mumpuk nih, full insurance nih. Sebenarnya kalau hidup kita tidak disertai oleh Roh Kudus, betapa mudah kita kecewa sama istri, betapa mudah kita kecewa sama suami, sudah dimasakin tidak dimakan, katanya gitu. Tetapi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia berkata, terima kasih Mak, ya, cuma kali ini izinkan saya makan yang lain ya, gitu saudara. Tetap ada peace, tetap ada damai. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu untuk kita. Lalu bagaimana supaya kita ini menerima baptisan Roh Kudus? Sebagian besar saudara sudah terima baptisan Roh Kudus. Sungguhnya Yohanes berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti yang lebih berkuasa, yaitu Yesus namanya, yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kuasa untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Nah, kita berkata, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ketika Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Dunamis, kuasa. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Pada waktu hari Pentakosta pertama, ketika Roh Kudus turun, goncang, ya, dan mereka kata-kata di dalam bahasa yang baru, itu artinya bahasa yang baru. Gitu. Bukan bahasa yang lama, bahasa yang baru. Bahasa itu kan kumpulan dari bunyi-bunyian yang kemudian memberikan arti. Nah, bahasa yang baru, Paulus berkata itu bahasanya malaikat. Ya. Mungkin bahasa para malaikat atau hanya Roh yang tahu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Samaria juga sama, mengalami apa yang disebut dengan pengurapan Roh Kudus dalam hidupnya. Orang-orang kafir, Alkitab berarti dalam Kisah Para Rasul pasal 10, kita lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat yang 44 sampai 46. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 46 berkata seperti begini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus diluncurkan juga ke atas apa? Bangsa-bangsa yang lain juga yang pada waktu itu tidak bersunat, yang disebut orang kafir. Jadi Roh Kudus turun atas setiap orang yang apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, orang-orang di Efesus juga mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana dengan kita?
Jangan hanya hidup menjadi orang Kristen, tetapi hiduplah dengan dipenuhi Roh Kudus. Beda. Orang Kristen yang hidupnya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen. Bedanya cuma satu saja, tadi saya bilang. Kalau hari Minggu orang itu datang ke gereja, tetapi hidupnya sama saja. Yang ngemplang juga tuh. Ya kan? Yang nipu juga. Bahkan bisa jadi batu sandungan. Orang Kristen kok kayak gitu. Begitu ya. Tetapi kalau kita ada di dalam pengurapan Roh Kudus, saudara, kita bisa stand firm. Karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Mari kita lihat. Lukas 11 ayat yang 11 sampai 13. Kayaknya sudah mulai gitu. Ya, belum tahu caranya bagaimana. Ya, Bapak yang mana di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya apa? Anak sapi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang. Jadi betapa pentingnya di dalam hidup kita ini, mau menuju kepada kematian atau menuju kepada hidup akhir hidup ini, perlu sekali pimpinan Roh Kudus. Saudara jangan berkata aku kuat, aku bisa. Tidak perlu Roh Kudus. Kata Alkitab berkata, saudara, kalau tidak pasti kita akan jatuh. Saudara, orang yang hidupnya dipenuhi sama Roh Kudus saja, kalau kita tidak minta pengurapan setiap kali, masih bisa jatuh kok. Tetapi bedanya kita berkata, walaupun jatuh, dia tidak akan biarkan kita tergeletak, karena dia akan mengatur hidup kita. Amin. Jadi kalau kita perlu akan Roh Kudus, kalau kita minta supaya Roh Kudus itu bisa memimpin hidup kita, mintalah kepada Dia. Minta kepada yang menjanjikan itu. Tuhan Yesus kan berkata, aku mau kirim nolong itu. Minta supaya Roh Kudus itu menyertai hidup kita. Ya. Saya heran kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak menyertakan Roh Kudus. Roh Kudus dibiarkan tinggal di pojokan rumah saja. Ya. Dia tahu mungkin ada Roh Kudus, tapi begitu dia akan melakukan kejahatan, dia berkata, tunggu sebentar di sini ya, saya tak berbuat kejahatan dulu. Ya. Jadi betapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidupnya juga mengalami malapetaka. Memang betul Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Tuhan sudah tidak mempan sangkat lagi, tidak mampan itu gitu ya. Tetapi buktinya kok ada juga yang kena ya Pak. Ada juga itu majelis yang stroke, ternyata diserang sama kuasa kegelapan. Kok bisa ya? Orang Kristen yang tidak dalam perlindungan Roh Kudus still open space. Cuma bedanya kalau hari Minggu dia pergi ke gereja. Nah saudara, Alkitab berkata minta. Dan karena Roh Kudus selalu disertai dengan berbicara dengan bahasa. Markus 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat yang ke-17. Saya berharap saudara masih letak. Coba tangan kiri ini. Letak. Saya ngomong saudara, dia saudara kehilangan nanti apa namanya poin yang penting ini, saudara. Markus 16:17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Selalu disertai dengan itu. Bahasa yang baru, berbicara di dalam bahasa yang baru. Kita nanti segera akan berdoa. Yang haus,
yang rindu. Karena itu siapa tuh? Mulailah berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kalau di tempat gereja yang terbuka untuk karunia itu, saudara diam-diam saja. Bagaimana saudara mengekserses the power of the Holy Spirit? Ya. Mulai berbicara. Kalau bicara ini kan bunyi-bunyian yang dikombinasikan, yang kemudian diucapkan, kemudian berubah menjadi satu kata-kata. Ya. Ketika nanti saya berdoa, kita semua berdoa, dan ketika nanti kita masuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, menerima Roh Kudus yang Tuhan berikan. Karena Tuhan berkata, ketika Roh itu ada dalam kita, itu akan memerdekakan kita. Ketika saudara ingin dimerdekakan dari kesulitan saudara ingin dimerdekakan dari sakit penyakit, saudara ingin dimerdekakan dari kutuk, dari ikatan dosa, ya itu lagi. Setiap kali lihat film selalu maunya film yang kotor aja. Selalu itu. Kalau ada persoalan selalu dia yang mau menang sendiri, selalu yang take over pembicaraan, selalu merasa egois, selalu merasa dia sendiri yang harus menang. Itu ikatan-ikatan kalau mau dimerdekakan, saudara, minta terus bertahan dalam kehidupan kita. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29. Ini doa jemaat. Ini doa jemaat. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-29. Perhatikan. Ini doa. Doa daripada jemaat Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini apa? Keberanian. Yang pertama, jemaat minta apa? Kau isi sendiri, menghadapi tantangan sendiri. Suamiku ini kok gak nolong aku ya. Kita tetap bisa mengerjakan. Aduh pacarku ini ya, kok mengecewakan aku. Kita apa? Berani. Dari pasal yang baru. Kalau suami istri dikecewakan, ya jangan cari istri yang baru, jangan cari suami yang baru. Sembahyang dulu Tuhan suruh panda, kan gitu tuh saudara ya. Tapi jemaat berkata, Tuhan, waktu itu mereka sedang ada dalam kesulitan, dihimpit. Betapa banyak anak-anak Tuhan di kerjaan itu juga dihimpit. Ayolah, pasang ini, nggak apa-apa, ini social life. Allah, kamu seperti dihimpit dengan keadaan yang ada. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, saudara ingat ya, kalau saudara hidup dalam kebenaran, neraka, belerang. Saya lulus. Lebih baik kalau kita sungguh-sungguh aja. Apa sih ruginya kita sungguh-sungguh? Memang Tuhan tidak bisa memberikan kepuasan dalam hidup kita. Saya mau beritahu saudara, semua yang dunia ini berikan tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan dalam hidup. Betul? Betul? Saudara mau punya istri cantik dari tahun 2060 sudah omong semua. Saudara pikir, nah wah cari jodoh yang cantik, tinggi, yang keren, wah gitu ya, baunya wangi misalnya. Ya enggak, saudara, umur 70 sudah sama saja. Udah minyak angin semua bau. Ya, tapi maksud saya. Ya, semua yang ditawarkan dunia ini sebetulnya apa enggak memberi kepuasan, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini akan memerdekakan kita. Saudara yang belum punya rumah rasanya pengen sekali punya rumah, pengen nggak? Udah, jangan rumah dulu deh. Saudara yang belum punya pacar, pengen nggak dapat pacar? Halo, pengen nggak? Pengen nggak nih? Tapi setelah dapat pacar biasa nggak? Biasa nggak sih Pak? Biasa. Biasa tuh. Yang belum dapat istri itu, aduh, sudah rasanya pengen nggak punya istri. Belajar ini, lihat bunga dicium. Nanti sudah punya istri, biasa nggak Pak? Biasa. Saya sama Pak lihat deh, sama polisi. Setelah punya suami biasa nggak Bu? Lihat orang-orang yang sudah melewatinya sudah. Pengen punya rumah, aduh rasanya kayak apa ya punya rumah, bisa guling. Setelah punya rumah, pusing. Punya rumah harus punya ada kolam renangnya. Setelah punya kolam renang, aduh susah bayar listrik. Kolam renangnya kotor, betul sudah.
Saya ketemu sama orang, waduh punya kolam renang, tapi kolam renangnya mirip kolam ikan. Itu sebabnya saya putuskan saya tinggal di apartemen yang ada kolam renangnya. Bersih terus. Kau salah. Rumah yang punya kolam renang itu hanya prestis, tapi susah. Ibu dipikir seperti dikasih rumah besar. Suami kayaknya bangga. Kamu kok sudah beliin kamu rumah 3 lantai, 7 kamar. Buat bapak-bapak prestis, buat ibu-ibu malah petaka. Sebetulnya tidak dipenuhi. Damai sejahtera itu ketika kita tidak di dalam. Sedangkan kalau orang yang pacaran, selalu saya berkata, sekali-sekali jangan makan di tempat yang enak. Orang kalau di pacaran maunya, waduh, kalau pacarnya tuh makannya di tower Sydney, wah yang bisa muter, pemandangan bagus, makanan enak, begitu. Ulang tahunnya gitu, sekali-sekali pergi ke warung pojok yang sepi, nggak ada orang, bisa tanam. Kalau cinta sungguh-sungguh, mau ada makanan, mau tidak ada makanan, menatap wajahnya berjam-jam. Betul ya kalau ya? Enggak ada hasil. Saya rasa dia pura-pura tidak tahu. Nah, sedangkan yang dikasih Tuhan, kedamaian itu ada di dalam kehidupan kita, itu sebabnya terima keberanian. Kita berkata, Tuhan berikan keberanian untuk memberitakan firman, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Saudara minta kuasa kesembuhan. Banyak orang yang sakit. Siapa yang sakit di sini? Baik. Siapa yang hari ini lagi punya persoalan? Siapa yang hari ini lagi agak susah hidupnya? Saudara kamu ngomong sih? Atau gini, siapa yang tidak punya persoalan? Kan? Sekarang siapa yang punya persoalan? Semua punya. Nah, semua saudara sebenarnya lagi sakit jiwa. Persoalan itu kan orang jiwa kita toh. Semua kita kan sakit. Maka doa jemaat berkata begini, Tuhan berikan aku kuasa kesembuhan. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, kita akan mengalami kuasa itu. Saudara akan disembuhkan dari kekecewaan, sakit hati, kegelisahan, ketakutan, kanker mungkin. Siapa tahu hari ini mujizat yang gede-gede itu. Kalau percaya tidak ada yang mustahil. Betul. Saya lihat dalam pelayanan, saya melihat ketika Roh Kudus disurahkan orang dijamah. Makanya saya nanti ketika kita berdoa, kita minta jamaah Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika saudara mengundang masuk, engkau dengan kehausan minta Roh Kudus itu masuk dalam hidup. Jangan tahan. Ada mau diri saja. Ya, udah ini kita ini 10 week ini mesti spiritualnya ditransform. Ya. Nanti kita akhiri dengan retreat tanggal 14, 15, 16. Saya berdoa di excited. Itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Jumatnya malam, jadi yang kerja jangan khawatir. Ya, yang kerja Sabtu Minggu jauh-jauh dari November minta izin. Ya, kemarin kita sama beberapa 15 orang ya pergi ke TOPS Conference Center. Wah, atmosfernya sudah mantap, saudara ya. Diakhiri dengan pokcok. Pokcok fit itu. 14, 15, 16 Agustus. Nah, sudah mulai siap-siap. Hari ini boleh daftar. Ya, pendaftaran bisa sama Ibu Lucy, bisa sama dengan Sori, bisa dengan Bu Vila, juga bisa. Ya, daftarkan. Belum punya uang, daftarkan dulu. Saudara tahu nggak? Kamar cuma 28. Ya. Saya hitung-hitung, kalau kita datang semua, itu butuh 20 kamar. Nah, mereka tinggal 8 kamar. Teman-teman yang lain tinggal 8 kamar. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Biar panitia yang ngurusin. Saya kemarin sempat hitung ngurusin, kalau saudara ini datang semua 20 kamar sudah full. Tinggal 8 kamar sisa. Menunggu kemurahan hati saudara untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Tapi kita tahu ini adalah rencana yang baik. Baik, saya tidak bayar nggak Pak? Belum bayar buat makan sendiri, bayar buat tempat
tempat tinggalmu sendiri, ya. Tapi untuk yang lain-lain kamu sama panitia yang ada. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka minta, maka Bapa memberikan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Jadi nanti kalau kita sembahyang, ya, ngobrol, betul-betul jangan ngobrol. Minta sungguh-sungguh. Daripada kita masuk neraka nanti, saudara. Kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus, pasti kita jatuh bangun, betul ya? Jatuh bangun terus sampai Tuhan datang, ya goodbye, saudara. Lupa nggak datang Tuhan masih baik buat kita. Jatuh kita bisa bangun, kita bisa minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika Dia datang ke saudara, kalau lagi dalam keadaan jatuh binasa kita. Ya. Saya perkirakan ya saudara ya, orang kalau sudah umur 50 seperti saya ini, baru mau baik-baik susah, susah, extraordinary. Tapi orang yang masih muda-muda seperti saudara, belasan, puluhan tahun, di bawah 50 tahun, itu saudara sebetulnya masih punya banyak untuk berjuang. Kalau sudah ngoyot kayak gini itu susah. Untung saya sudah di zaman Tuhan sejak umur 20 tahun. Tetapi saya bayangkan ya, hal-hal yang buruk yang saya miliki atau karakter-karakter yang buruk yang saya miliki setelah umur tua kayak gini susah. Walaupun bisa, tapi susah ya Pak ya? Susah. Tapi yang dulu itu berasa kayak gitu, yang muda-muda itu hilang semua, keinginan yang macam-macam hilang semua. Nah ini yang masih muda-muda ini, daripada kita sudah rapi. Ini hal yang serius, minta supaya Tuhan memberkati kita. Nanti berdoa kepada Dia. Yang pertama tentunya kita akan berbicara kepada Tuhan Yesus, minta supaya Dia membaptis kita dalam Roh. Amin. Ampuni dulu, kita berkata ampuni dulu orang yang bersalah kepada kita. Ya, ada orang sakit tidak sembuh-sembuh. Ya, dicari dicek dokter tidak ketahuan penyakitnya apa. Tapi ketika masuk di dalam pengurapan kudus rupanya dia tidak bisa mengampuni. Ketika dia melepaskan pengampunan sembuh. Dulu juga ada seorang lumpuh, ya, pekerja gereja lumpuh, seorang wanita. Ketika didoakan, mau didoakan untuk menerima Roh Kudus, dia menolak dan dia marah. Ketika ditanya, Bu, Ibu ada musuh, dan dia berkata, musuh apa? Saya ada musuh. Semua baik sama saya, seluruh dunia baik sama saya. Saya tidak ada musuh. Oh ya udah Bu, Ibu mau didoakan enggak? Lumpuh, sudah lumpuh. Ketika didoakan, ketika minta urapan kudus masuk, tiba-tiba dia berkata, aku tidak terima, aku tidak bisa diperlakukan seperti begini, aku tidak mau. Rupanya dia kecewa dengan seseorang. Dia kecewa dengan suaminya. Suaminya sudah mati. Ketika dia berkata, aku mau mengampuni, saudara dikasih Tuhan. Aku diselamatkan. Dia ketawa kami. Berdiri Bu, berdiri. Jalan Bu, jalan. Pergi kita bikinkan kopi. Saudara, kita nggak pernah tahu ketika Roh Kudus nanti mengawal hidup kita. Mungkin sekarang saudara masih enggak, bukan saya, itu bukan buat yang lain. Makanya jangan ngobrol. Nanti setelah kita semua, kita akan berdoa, kita akan sama-sama terang Tuhan. Minta. Nanti kalau Roh Kudus tunjukkan, izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, minta. Saudara, masih pengen sih hidup berjalan dengan Tuhan. Ya, berat kalau ada Tuhan, apalagi di sini punya anak. Kerja double, rasanya berapa banyak yang dulunya rindu sekali ke sini, sekarang rindu pulang ke Indonesia. Saya bilang, kamu ini gak kesasar loh. Kalau cari visa itu susah di sini. Kalau tidak disuruh Tuhan pulang, jangan pulang. Nanti sampai Indonesia pengen pergi ke Kanada, sampai di Kanada pengen ke Brasil. Sudah muter-muter kayak suster. Susah muter-muter gitu. Nggak sampai. Saudara, di mana kita? Sebenarnya yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Urapannya.
Jadi saudara pulang setelah dari tempat ini, pastikan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Pastikan kita pulang dengan pengurapan. Dan mulai saat ini, setiap kali kau berdoa, kau kata Roh Kudus urapi aku. Bangun pagi sebelum saudara bicara banyak soal persoalan, urapi aku dulu. Begitu kita minta pengurapan Roh Kudus 20 liter, pengurapan masuk bias. Minta lagi 20 liter masuk lagi bias. Minta lagi 10 liter masuk bias. Tiba-tiba kita dipenuhi hidup kita. Ketika kita melangkah keluar, ya. Amin. Saya rasakan Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Dan kita akan siapkan nanti kita. Ya.